Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam eh, lindungan Allah dan selalu diberi kesehatan. Eh, Tema pada hari ini yaitu pembelajaran PNJAS di masa pandemi COVID-19. COVID-19 merupakan suatu virus yang sangat meresahkan masyarakat. Tidak hanya masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat di dunia. Yang mana coronavirus merupakan virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah yang diderita oleh setiap individu atau setiap manusia yang terkena dampak COVID-19. Kasus positif COVID-19 pertama kali di Indonesia terjadi pada bulan Maret tahun 2020. Beberapa bulan kemudian menyebar sampai ke 34 provinsi di Indonesia. Pandemi COVID-19 di Indonesia berdampak pada bidang ekonomi, sosial, wirausaha, pekerjaan, serta pada bidang pendidikan. Di mana di dalam bidang pendidikan, pemerintah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus mengambil kebijakan untuk pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan di rumah. Pelaksanaan pendidikan dalam masa pandemi COVID-19, pemerintah memberlakukan kegiatan pembelajaran secara daring dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19, yang mana kita harus melakukan kegiatan pembelajaran di balik layar atau secara online. Tidak bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka. Yang mana menurut Suherman, pendidikan jasmani merupakan suatu proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, mengetahui dan memperlakukan hidup sehat dan aktif, kecerdasan emosi, dan sikap sportif. Di mana kegiatan pendidikan jasmani ini harus dilakukan secara langsung dan harus dilakukan tatap muka agar kegiatan yang diharapkan yang sesuai dengan tujuan pendidikan jasmani ini terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang sebenarnya. Pendidikan olahraga merupakan disiplin ilmu yang didominasi praktik pada aktivitas fisik dan sedikit teori. Hakikat pendidikan jasmani mencakup semua unsur kebugaran, keterampilan gerak fisik, kesehatan, permainan olahraga, tari, dan rekreasi. Metode untuk pendidikan olahraga adalah metode deduktif atau metode perintah dengan ragam pemberian tugas, demonstrasi, dan sedikit penjelasan. Namun berbagai keterbatasan seperti akses internet dan kemampuan operasional pada fitur-fitur online pada pandemi COVID-19 ini, pendidikan jasmani dengan sendirinya menemui berbagai hambatan dan kendala di masa pandemi COVID-19.
yang mana pembelajaran PJOK merupakan proses interaksi antara siswa dengan lingkungan dengan memanfaatkan aktivitas jasmani yang direncanakan secara sistematik yang bertujuan untuk meningkatkan individu secara organik, neuromuskuler, perseptual, kognitif, dan emosional. Pembelajaran PJOK yang didominasi dengan gerakan fisik dilaksanakan di ruang terbuka atau di lapangan, namun hal tersebut tidak dapat dilaksanakan karena adanya pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia. Sehingga kita harus melakukan pembelajaran penjas yang seharusnya kita lakukan di lapangan, kita lakukan secara langsung, tidak dapat terlaksana dengan baik. Di mana kendala umum yang dihadapi dalam melaksanakan pembelajaran penjas di masa pandemi COVID-19, yang pertama yaitu fasilitas media mengajar elektronik seperti komputer, laptop, HP, Android, dan yang lainnya. Ini tidak semua guru atau peserta didik penjas memiliki alat elektronik tersebut. Yang kedua yaitu tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat juga dosen, guru penjas, mahasiswa, siswa yang tidak mampu memanfaatkan media pengajar elektronik berbentuk hardware dan software dengan baik atau gaptek. Karena tidak semua orang mengenal alat ajar elektronik tersebut. Terkadang alat elektronik tersebut harus membutuhkan bantuan orang lain agar kita bisa menggunakan dengan baik. Yang ketiga yaitu akses internet yang terbatas di tiap-tiap wilayah. Tidak semua wilayah di Indonesia ini atau daerah di daerah yang ada di sekitar sini memiliki jaringan internet yang lancar, yang mana anak-anak yang terdapat di bagian pelosok harus mencari jaringan internet ke tempat yang jauh. Bahkan ia harus rela pergi ke tempat ketinggian agar mendapatkan akses internet yang bagus, supaya bisa mengikuti perkuliahan atau pembelajaran penjas dalam masa pandemi COVID-19 ini. Dan yang terakhir yaitu kebanyakan guru penjas juga masih kebingungan dalam memilih dan memanfaatkan platform teknologi atau online learning yang dapat memenuhi pengajaran pendidikan jasmani. Karena tidak semua pengajar mengetahui hal-hal yang berbau online. Dan bisa dikatakan sedikit atau segelintir orang yang orang pengajar atau para pengajar yang paham akan teknologi dan online learning tersebut. Baiklah, sekian tema kita tentang pembelajaran penjas di masa COVID-19. Tidak banyak, tapi semoga bermanfaat dan dapat mengutip hikmah dan dapat
pelajaran dari tema tersebut dan materi yang saya jelaskan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan atau kesalahan yang saya perbuat, saya mohon maaf, karena kesempurnaan tidak dimiliki oleh manusia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.